setelah 17 Agustus 1945 kemerdekaan kita sudah selesai, Belanda tidak mengakui kemerdekaan itu. Mereka datang lagi Belanda ke berbagai daerah di Provinsi Jambi, besar-besaran melakukan serangan gitu Belanda ke daerah Jambi. Tapi wilayah yang paling banyak pelawan-pelawan kita meninggal justru di daerah Tugu Juang ini, di Simpang Tiga Sipin. Berbicara mengenai pertempuran Simpang Tiga Sipin, memang tidak serta-merta terjadi begitu saja. Karena bagi Belanda sendiri pun telah dipersiapkan secara matang. Sebab pada masa agresi militer yang pertama, Jambi tidak diserang oleh Belanda. Karena Belanda mengetahui bahwa Jambi banyak mempunyai senjata yang modern pada masa itu. Antara lain, Jambi punya anti-aircraft dan punya juga senapan besar 12,7. Nah, senjata-senjata yang banyak itu diperoleh dari dana yang dihimpun dari masyarakat, baik dari barter karet dengan Singapura, melalui Singapura dapat senjata, dan juga dana yang memang diambil dari masyarakat. Nah, mengetahui itulah maka Belanda tidak menyerang Jambi pada masa agresi militer yang pertama, dan mereka hanya memblokade kita di daerah pantai timur Jambi. Nah, pada masa agresi yang kedua, barulah Jambi diserang secara besar-besaran oleh Belanda. Mereka menyerang juga melalui udara dengan menunjukkan pasukan paranya, pasukan baret merahnya, dan kemudian juga menyerang dari daerah laut melalui Sungai Batanghari. Yang lewat sungai, mereka menggunakan kapal perang dengan senjata yang lengkap. Nah, khusus untuk yang di Simpang Tiga Sipin, kita memang telah dikepung oleh Belanda. Dan Komandan STD, Kolonel Bunjani, bersepakat dengan para perwira militer yang lainnya dan tokoh politik untuk mundur ke daerah Tembesi, sambil juga mempersiapkan perang gerilya melawan Belanda. Dan untuk kota Jambi juga disepakati untuk membumi hanguskan objek-objek vital yang ada di kota Jambi. Nah, pada masa ingin mundur ke Tembesi, sampai di Simpang Tiga Sipin, ternyata pasukan para Belanda sudah mengepung kawasan itu. Jadi pada awalnya sekitar jam 4 sore, tentara kita yang ingin mundur ke Tembesi, yang juga diikuti oleh Laskar Lapindo dan juga banyak masyarakat ikut, dihadang oleh tentara Belanda. Dan akhirnya jatuhlah korban yang cukup banyak, baik itu di Laskar Rakyat, Laskar Lapindo, ataupun di kalangan tentara. Nah, ini masih banyak lagi nih yang ingin mundur ke daerah Tembesi. Jadi membawa perlengkapan, ya amunisi, ya masuk juga barang-barang berharga, ada kendaraan yang karena merobos Simpang Tiga Sipin. Akhirnya Komandan Kirkhoff, itu ya semacam pasukan pilihan lah, di bawah pimpinan Kapten Abakar, kemudian telah bersepakat untuk menerobos dengan Belanda tersebut. Apapun itu harus diterobos. Dan sudah ada komitmen di antara pejuang yang akan menerobos kepungan Belanda tadi, bahwa mereka bersiap-siap juga untuk syahid. Itu sudah mereka hadang, sudah bergelora semangat di dada para TNI pada waktu itu. Akhirnya pada malam hari mulailah pasukan Kirkhoff di bawah pimpinan Kapten Abakar menerobos kepungan Belanda. Jadi ya semacam menyerang secara diam-diam. Jadi mereka mengatakan bahwa ada beberapa titik senjata mesin Belanda. Nah, salah satu berhasil mereka lumpuhkan. Di waktu itu dianggap sudah mulai aman, akhirnya Sungai Durian. Di sini ternyata masih ada senapan mesin dua lagi yang belum dilumpuhkan. Akhirnya dari kiri kanan di Simpang Tiga Sipin diseranglah pasukan dan masyarakat yang ingin mundur ke daerah Seleti oleh Belanda. Terjadi pertempuran yang sengit. Dan memang akhirnya jatuh korban, termasuk Kapten Abu Bakar sendiri, untuk menghargai jasa para pejuang yang telah gugur mempertahankan kemerdekaan, terutama yang
ikut front Simpang 3 Sipil. Maka di kawasan tersebut telah dibangun oleh pemerintah Tugu Juang dan juga Gedung Juang. Karakteristik daripada Monumen Tugu Perjuangan Jambi ini ialah patung pejuang itu ditopang oleh bambu yang dari atas, dari dasar bambu itu ke sangkur yang di ujung sangkur itu dengan tinggi 17 meter. Kolam hias yang berbentuk segi 8 menandakan bulan 8, jadi tanggal 17 bulan 8. Sedangkan di dasar kolam ke ujung sangkur itu berjumlah dengan panjang 1945 cm atau 19,5, jadi menandakan bahwa kemerdekaan kita pada tanggal 17 bulan 8 1945. Yang untuk 8-nya itu dasar daripada kolam itu berbentuk segi 8. Bangunan ini tidak melibatkan para veteran, sehingga akhirnya bisa lihat kita sekarang ini hanya berbentuk bundar, ya, berbentuk bundar. Sedangkan patung pejuang itu ya istilahnya itu membawa, yang fokusnya adalah senjatanya bambu runcing, sedangkan dia pakai sarung. Monumen Perjuangan Rakyat Jambi ini dilengkapi dengan relief yang menyatakan bahwa cerita dari mulai kita diproklamirkan 17 Agustus 1945 sampai penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949. Proklamasi yang kita terima pada tanggal 17 Agustus itu sudah kita dapatkan dari melalui alat Morse, kode Morse di kantor telegraf yang diterima oleh Kartawirana, pegawai telegraf pada waktu itu, ya. Tapi karena kita masih dalam salah satu yang masih dalam jajahan Jepang, itu belum disebarkan. Untuk selanjutnya proklamasi ini tidak diterima mulai dari Jambi yang diterima oleh Gubernur Militer Ahmad Ghani, diterimanya pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui Kepala Permiri
Pertamina Dr. Sudarsono, Bapak Sudarsono. Jadi penaikan bendera dilambangkan tidak serempak, mulai dari kota Jambi, langsung ke Tembesi, langsung ke Bungo, ketemu sampai ke Kerinci. Ini penaikan bendera. Jadi masing-masing itu ada yang melalui pedagang yang dari Jambi, ada yang mendapatkan dari radio, melalui radio di Jambi, setelah pulang ke kemana, ke Tembesi, sampai ke Bungo, ke Tebo, itu diterima tidak serentak. Setelah Kepresidenan Jambi secara umum telah menyatakan, artinya telah memproklamirkan kemerdekaannya dengan cara masing-masing di daerah, makanya ada dari pemerintah pusat untuk membentuk Komite Nasional Indonesia. Jadi di Jambi itu dinamakan Komite Nasional Indonesia Jambi dalam Kepresidenan Jambi. Nah, setelah itu baru dibentuklah laskar perkuat perjuangan ke depan. Jadi dibentuklah laskar-laskar pemuda yang tergabung dalam membentuk laskar pemuda yang untuk memperkuat perjuangan. Jadi ya tugasnya laskar-laskar ini setelah berbentuk karena jiwa semangatnya berjuang, yang mengadakan perampasan milik Jepang di gudang senjata di Jambi. Selanjutnya Jambi membentuk, Kepresidenan Jambi membentuk FKI, artinya FKI Fond Kepresidenan Jambi. Artinya PON itu artinya sumbangan ya. PON itu artinya sumbangan yang diambil 10% dari ekspor karet ke luar negeri. Jadi istilahnya diperintahkan untuk para pengusaha karet untuk mengeluarkan keuntungannya 10% untuk membantu perjuangan Jambi. Nah, sumbangan itu ya digunakan, pertama pernah digunakan untuk membeli pesawat yang istilahnya pemuda, para pejuang kita itu membeli senjata-senjata maupun perlengkapan pakaian, perlengkapan untuk perjuangan itu di Singapura. Di pejuang kita ini menunggu di Pulau Berhala untuk ikut kapal-kapal pengusaha itu ke Singapura untuk membeli apa. Karena kalau kita melewati Tungkal di laut kita, di sana udah banyak, artinya banyak serdadu-serdadu Jepang di sana juga sih. Makanya kita standby-nya di Pulau Berhala untuk ikut ke Singapura, dan setelah pulangnya membeli perlengkapan perang ya, seperti pakaian, sepatu, termasuk senjata. Kira-kira jam 6 pagi, cuaca mendung, warga Jambi, rakyat Jambi dikejutkan oleh suara gemuruh daripada pesawat udara yang memutari kota Jambi. Tapi setelah pesawat udara itu menyebarkan pamflet yang berisikan menghasut pemerintah Indonesia, baru dia langsungnya menghilang, Pak. Pesawat itu menghilang. Jadi setelah pesawat itu menghilang, Komandan STD Kolonel Mujani memerintahkan untuk tentara pelajar untuk menghanguskan daripada selebaran itu, dikomandani oleh Bapak Marzuki Usman. Merah, Kenali Asam, Tempino. Jadi sasaran daripada Belanda itu adalah menghujani atau menyerang dulu objek-objek vital untuk pengamanan penerjunan daripada pasukan Belanda. Setelah serangan baik pun
pengeboman di Palmera, di Kenali Asam maupun di Tempino itu pesawat. Selanjutnya didatangkan lagi lebih dari 40 pesawat yang menerjunkan pasukan komando. Lebih kurang jam 2 siang, pasukan-pasukan Belanda sudah menguasai Simpang 3 Sipin. Terjadilah pertempuran di sini. Pertempuran makanya sangat dahsyat di sini pertempuran, memakan lebih dari 100 orang korban. Lagi kita masuk ke makam pahlawan yang meninggal pada 29 Desember 48, itu kita lihat di nisan-nisan itu. Jadi ada juga di antaranya pahlawan tidak dikenal yang dikubur dari satu lubang itu ada. Ini salah satu makamnya. Jadi ada Pak Sultan Badurudin, polisi, kemudian beberapa orang kota, dan ada 21 orang yang tidak dikenal. Termasuk ini, ada 16 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengharapkan kepada anak muda milenial zaman sekarang agar tetap bermotivasi, tetap tidak menghilangkan sejarah. Karena sejarah itu adalah landasan, adalah dasar untuk pengetahuan kita. Harus mengetahui, harus memahami bagaimana tindak laku para pejuang-pejuang kita dulu untuk mendapatkan kemerdekaan kita ini dengan air mata darah. Jadi saya harapkan tetaplah bermotivasi, tetap semangat di dalam melaksanakan tujuan yaitu mendapatkan yang terbaik bagi anak-anak muda zaman sekarang. Jadi yang saya harapkan itu aja, tetap bersemangat, jangan pernah ada patah hati, jangan pernah ada menyerah di dalam menuntut apapun itu, terutama menuntut ilmu untuk mengisi kemerdekaan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku tentu anak muda sekarang ingatlah yang jasa orang tua-tua sudah lewat, ya lah. Kita wajah hormati sana pemilia, ya lah. Kayak aku lah tuan kan. Aku cerita tuh, mata aku nak keluar. Aku banyak kawan mati, aku sudah. Aku sedih dewek. Cuma aku omong itulah, minta bantu karena anak-anak hormat yang sisa hidup itu. Sanakku saudara dia, bantulah mana yang baik. Jangan angkatnya tong sampah, jangan. Merdeka!